Selamat berjumpa kembali dan selamat merayakan dunia imajinasi. Mereka yang pergi mungkin tidak pernah selamanya benar-benar pergi. Mereka masih hidup dalam kenangan, masih hidup dalam ingatan, dan mungkin dalam becak dari alam lain. Sudah 5 tahun aku tidak pernah pulang ke kampung halamanku di Kulon Progo, Yogyakarta. Aku adalah seorang perantau yang menetap di Jakarta. Bukannya aku berniat untuk melupakan kampung halamanku sendiri, tapi selalu saja keterbatasan biaya yang menjadi alasan utamanya. Lagi pula di kampung halamanku sudah tidak ada siapa-siapa. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal, dan sama sepertiku, saudaraku pun merantau jauh di luar pulau dan jarang pulang. Hanya saja 2 hari yang lalu, Pak Ade Gino, Pak Ade tertua dalam keluarga bapakku, beliau menelponku dan adikku. Katanya ada beberapa hal terkait dengan urusan warisan tanah yang harus kami selesaikan secara langsung dengan duduk bersama. Maka aku dan adikku pun memutuskan untuk pulang kampung. Siang ini aku berangkat dari Jakarta naik bus, dan adikku katanya ia akan naik pesawat besok pagi dari Palembang. Dalam bus yang membawaku dari Terminal Tanjung Priok melewati tol menuju ke arah Yogyakarta, aku melayangkan pandang ke dalam kegelapan sambil mengenang kejadian 5 tahun lalu. Terakhir kali aku pulang untuk peringatan 1000 hari kematian bapakku. Tak terasa, waktu cepat sekali berlalu. Malam ini air mata pun jatuh di pelupuk pipiku. Sejak saat itu aku belum pernah pulang kampung lagi. Apalagi hubunganku dengan keluarga besar bapakku tidaklah begitu baik, terutama karena terkait dengan urusan tanah warisan. Pak Ade Gino adalah saudara tertua dalam keluarga bapakku. Namun karena wataknya yang terlalu keras dan kaku, terkadang rasanya menjadi penghalang untuk merekatnya hubungan kami. Kami jarang berkomunikasi. Tadinya aku pikir hanya aku yang menjauhinya. Rupanya adikku Aris, dia pun juga tidak begitu menyukai Pak Adeku. Jika bukan karena urusan tanah warisan, rasanya malas sekali untuk pulang. Kuusap air mata sambil menghela napas. Sementara itu, bus terasa semakin sunyi. Hampir seluruh kursinya penuh. Tetapi semakin malam, hampir seluruh penumpang mulai tertidur pulas. Perkiraanku, aku akan tiba di Kulon Progo tengah malam nanti. Akhirnya, aku turut tertidur sambil bersandar di kaca jendela. Turunlah aku di Terminal Ngeplang. Ya ampun, betapa terkejutnya aku. Rupanya sudah banyak yang berubah dari terminal itu. Dulu, 5 atau 6 tahun yang lalu, terminal ini selalu terlihat ramai. Tak pernah sepi sama sekali. Bus besar keluar masuk setiap menit. Sering terdengar suara peluit ditiup dan teriakan tukang parkir bersahut-sahutan untuk mengatur lalu lintas bus yang keluar masuk. Gemerlap lampu tak pernah padam dari jajaran ruko yang menjajakan oleh-oleh khas Jogja, warung makan yang menjual nasi gudeg atau nasi padang, serta ruko-ruko yang menjadi agen bus perjalanan antar kota, antar provinsi. Selain itu, ada banyak angkutan umum, mulai dari metro mini, angkot, sampai ojek pangkalan, dan juga becak. Hampir semua toko di ruko itu beroperasi 24 jam, bersama riuh-ricuh kehidupan khas terminal di pinggiran kota. Tapi malam ini, saat aku turun di depannya, benar-benar sepi, gelap. Seluruh ruko dan toko itu tutup. Seperti tak pernah ada lagi kehidupan di sana. Mungkin zaman memang sudah berubah. Banyak orang yang sudah memilih untuk bepergian naik kereta. Dianggap lebih cepat dan lebih murah dengan fasilitas yang melimpah. Imbasnya, terminal kecil seperti Terminal Ngeplang ini jadi tidak pernah berfungsi lagi. Bus Kencana Mulya yang bawaku dari Tanjung Priok itu lantas berlalu meninggalkanku dalam kesunyian yang seutuhnya. Ada cahaya lampu sama sekali dari area terminal. Dan satu-satunya sumber peneranganku hanya dari redupnya lampu jalan serta traffic light yang berkedap-kedip di pertigaan besar itu. Dasarnya aku yang tak pernah mudik sama sekali, sampai-sampai tidak tahu kalau ternyata beginilah kondisi kampung halamanku kini. Hal yang paling membuatku makin merasa kesal adalah saat ku sadari kalau bahkan angkot, metro mini, dan ojek pangkalan pun sudah tak ada. Padahal rumahku masih berjarak sekitar 2,5 kilometer lagi dari sini. Kan tidak mungkin jika aku harus jalan kaki. Lalu aku harus pulang naik apa? Ku coba untuk mencari ojek online, tapi jelas saja tidak seperti di Jakarta yang roda kehidupannya bisa berputar penuh selama seharian. Di sini hanya pedesaan, jadi sangat sulit mendapatkan ojek online yang bisa mengantarku sampai ke rumah. Sempat nyangkut satu sih, tapi dia membatalkannya dengan alasan dia berada
sangat jauh dari lokasiku sekarang, yaitu sekitar 15 km di daerah Wates. Sambil menggerutu dalam hati, kuputuskan untuk berjalan pelan-pelan ke arah utara. Di sanalah kampung halamanku berada. Sebenarnya aku bisa saja menelpon salah satu sepupuku, lalu meminta mereka untuk menjemputku dengan segera. Tapi seperti yang sudah aku katakan tadi, aku tidak begitu dekat dengan keluarga besarku. Lagi pula tidak enak hati juga kan, ini sudah larut malam. Aku bisa saja mengganggu istirahat mereka. Jadi ya sudah kupaksakan diri untuk melangkah pelan-pelan. Siapa tahu di tengah jalan nanti aku bisa bertemu dengan tukang ojek pangkalan atau seseorang yang bisa kumintai tolong untuk mengantarku sampai ke rumahku. Tapi belum jauh aku keluar dari area terminal itu, tiba-tiba samar-samar kulihat sesuatu yang bergerak turun dari atas puncak flyover yang gelap itu. Redupnya lampu flyover membuatku tak yakin dengan kedatangannya. Tapi melihat irama gerakannya yang teratur dan jaraknya yang semakin dekat, lama-lama aku yakin kalau aku sedang melihat seorang penolong yang datang saat aku benar-benar merasa kelelahan. Seorang bapak bercaping yang mengayuh becaknya mulai muncul dari arah kegelapan. Yes, dalam rasa lelah dan kantukku yang tak tertahankan, akhirnya aku pun menemukan pertolongan. Meskipun sebenarnya dalam lubuk hatiku yang paling dalam sempat tersulut tanda tanya. Kenapa dia narik becak tengah malam gini? Sebenarnya aku sempat tak tega, karena ini berarti aku harus membuatnya mendorongku naik ke arah tanjakan flyover itu. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan memang tugasnya. Tapi aku sudah berniat memberinya uang Rp150.000. Menurutku sih itu sudah lebih dari cukup lah ya untuk ukuran di kampung ini. Hanya saja bapak itu tidak mengatakan apapun saat ia mendekat padaku. Ia tidak memberikan penawaran harga, bahkan tidak menanyakan kemana arah tujuanku. Sebagai seorang penumpang yang baik, maka aku pun berkata dengan sopan. Ujarku, "Pak, tolong antar ke arah Peloso ya." Dia tak menjawab apapun, tetapi langsung mengangkat becaknya, mempersilahkanku untuk naik ke sana. Baik, kupikir 150.000 itu cukup lah ya, daripada aku harus berjalan ke sana dalam kelelahan. Bulan Agustus yang cukup dingin dan berkabut. Musim kemarau dengan tiupan khas angin dari pantai selatan mulai menggerayangi tubuhku. Jalanan gelap, sepi, sangat-sangat sepi. Hanya ada hamparan sawah di kanan dan kiri jalan. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Wajar, ini tengah malam di area pedesaan. Becak itu sudah mengantarku melewati puncak flyover, dan kini kami tiba di bagian turunan. Membuat laju becak itu bertambah semakin cepat, rasa dingin pun menusuk lebih dalam. Aku menguap, menahan kantuk sambil berpikir kalau besok pagi-pagi aku harus segera berkumpul dengan keluarga dari almarhum bapakku. Yang jadi masalah, terkadang orang-orang seperti mereka lebih banyak berbasa-basi daripada langsung ke masalah inti. Makanya aku dan adikku yang pendiam, kami tidak begitu cocok dengan mereka. Tapi ya sudahlah, namanya juga keluarga, dan menurutku ini adalah urusan yang lumayan penting karena terkait harta warisan. Hampir saja aku terhanyut dalam lamunan, lalu akhirnya aku putuskan untuk menyapa si bapak tukang becak dengan berkata, "Pak, jenengan rumahnya di mana?" Diam, tak ada jawaban. Mungkin dia tidak mendengar. Kutegaskan dengan sepenggal kalimat lain sambil kunyaringkan suara. Kataku, "Bapak rumahnya di mana? Kok masih narik becak malam-malam? Emangnya nggak capek toh, Pak?" Kataku, sedikit mengajak bercanda, agar suasana tidak terlalu dingin dan kaku. Masih saja diam, hening. Tak ada jawaban. Membuat suasana jadi bertambah dingin, aneh, dan kaku. Dalam hati jelas saja aku mengumpat karena kesal. Dia ini sombong, budek, atau... Tapi ya sudahlah, yang penting tolong antarkan saya saja pulang sampai ke rumahku dengan selamat. Itu yang terlintas dalam pikiranku. Dalam jarak 50 meter lagi, kami akan menyeberang ke kanan jalan, di perempatan pertama setelah rumah sakit Niageng Serang. Sebenarnya aku harus memberitahunya sejak sekarang, agar segera berbelok ke kanan. Tapi karena respon yang tidak begitu baik padaku tadi, aku jadi merasa agak sedikit malas. Nanti sajalah akan kuberi aba-aba secara dadakan agar ia segera menyeberang ke kanan jalan. Namun rupanya, tiba-tiba saja becak itu menyeberang ke kanan jalan tanpa pernah kuberi aba-aba sama sekali. Seperti seolah-olah ia tahu kemana tujuanku. Aneh. Bagaimana dia bisa tahu? Aku bahkan belum mengucapkan apapun sama sekali. Apa dia mengenalku? Apa dia sudah tahu kemana arah dan tujuanku? Atau tadi aku sempat mengatakan sesuatu yang tak pernah aku sadari, tapi rasanya tidak. Aku diam. Tubuhku membeku. Ingin sekali menoleh padanya, tapi leherku terasa kaku. Jalan masuk ke kampungku bukanlah terbuat dari aspal,
tapi dari susunan kerikil-kerikil yang akan berisik saat tergerus roda becak. Sayup-sayup hanya itu yang bisa ku dengar. Kami masih berada di area persawahan yang gelap gulita, tapi di kejauhan sudah nampak lampu-lampu dari area perkampunganku. Aku lega. Beberapa menit lagi aku akan tiba ke rumahku sendiri. Aku bisa langsung menyuruhnya belok ke kanan dan masuk ke jalan yang sudah berkonblok. 3 rumah dari situ adalah rumah orang tuaku yang diapit oleh rumah Pak Ade dan juga bulekku. Sebelum masuk ke kampungku itu, kami harus melewati satu area persawahan lagi yang terlihat lebih gelap daripada area-area sawah sebelumnya. Itu hanya berjarak sekitar 30 meter dari area jalan konblok yang sudah kusebutkan tadi. Maka cepat-cepat ku ambil dompet dari saku belakang celanaku. Aku pun mengeluarkan uang 100 dan juga 50.000. Tapi tiba-tiba, tukang becak itu mengerem dan berhenti begitu saja di area persimpangan gelap gulita itu. Apa yang terjadi? Aku belum sampai di depan rumahku. Bahkan aku belum memberinya aba-aba untuk berbelok, apalagi berhenti. Lalu, kenapa tiba-tiba tukang becak itu mengerem? Ikuti kisahku selanjutnya di part 2 yang akan tayang hari Sabtu. Hati-hati dengan bayangan yang mungkin muncul saat kamu nonton sendirian. Selamat merayakan dunia imajinasi. Jangan lupa subscribe ya. Paparapparapap, du 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 du.